Karyo teko. Udah, tak mulai ya? Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Ibadah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nori Firdausia, NIM 2010421071. Saya Intan Ayu Rahmawatin, NIM 2010421063. Perkenalkan, nama saya Yusuf Permadi, NIM 2010421078. Kami di sini akan mempresentasikan tentang konsep ibadah. Kepada Saudara Intan, dipersilakan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang konsep ibadah. Ibadah secara bahasa etimologi berarti tunduk. Sedangkan menurut syarat terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Satu, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Dua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Tiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup dari Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Selanjutnya adalah ibadah maddah. Ibadah maddah secara istilah adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakilkan seperti ibadah badaniyah. Apa itu ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah adalah ibadah murni yang merupakan gerakan fisik tanpa dicampurin komponen lainnya. Untuk hal ini contohnya yaitu sholat dan puasa. Selanjutnya ibadah ghairu maddah. Beda dengan ibadah maddah, ibadah ghairu maddah secara umum dapat diwakilkan oleh orang lain yang meliputi ibadah maliyah maddah dan ibadah maliyah ghairu maddah. Ibadah maliyah maddah adalah ibadah yang menyangkut urusan harta seperti sedekah dan zakat. Selanjutnya, kepada Saudara Yusuf, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dan hikmah ibadah. Yang pertama, fungsi setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Karena Islam adalah amal, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan karena Allah. Ibadah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga untuk mewujudkan hubungan antara sesama manusia. Islam mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan dan aktivitas, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua, hikmah adalah suatu renungan dan kesungguhan memanfaatkan ilmu suatu ruangan.
suatu ruangan dan kesungguhan memanfaatkan untuk ilmu-ilmu dan peristiwa-peristiwa yang kita dalam kehidupan sehari-hari. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Ibadah memiliki dimensi keakhiratan sekaligus keduniawian. Ibadah dalam ajaran Islam tidak hanya dimaksudkan dalam kerangka hubungan dengan Allah semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang tinggi bagi para pemeluknya. Semua bentuk ibadah memiliki makna sosialnya masing-masing sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah sholat. Kandungan sosial dari ibadah sholat adalah bahwa sholat mengajarkan makna persaudaraan dan persatuan manusia yang begitu tinggi. Yang kedua, ibadah puasa. Puasa mampu menumbuhkan kepekaan sosial bagi pemeluknya. Dengan berpuasa, si kaya merasakan betapa tidak enaknya merasakan lapar. Puasa mengajarkan kepadanya mengenai serta merasakan penderitaan orang yang sehari-hari senantiasa berada dalam dan berbalut kemiskinan. Yang ketiga, ibadah zakat. Ibadah zakat memiliki fungsi dan hikmah ganda. Secara individu, zakat mengandung hikmah untuk membersihkan dan menyucikan diri beserta harta bendanya. Dengan begitu, zakat melatih manusia menghilangkan sifat kikir, rakus, tamak yang melekat pada dirinya. Yang terakhir adalah keempat, ibadah haji. Dalam ibadah haji, terkandung pengalaman nilai kemanusiaan yang universal. Ibadah haji dimulai dengan niat sambil meninggalkan pakaian biasa dan kemudian mengenakan pakaian ihram. Dengan mengenakan pakaian ihram, pada saat haji, manusia diajarkan untuk meninggalkan perbedaan status sosial yang mereka sandang dan bersatu dalam persamaan dan persaudaraan. Pada saat melaksanakan ihram, seseorang dilarang menyakiti binatang, dilarang membunuh, menumpahkan darah, serta dilarang mencabut pepohonan. Sekian dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.